Begitu banyak masalah ke pemerintah, saya jamin pemerintah juga bakal pusing baca konflik kekerasan ini terjadi, dan bukan kali ini aja konflik kekerasan terjadi, tapi udah bertahun-tahun. Sebenarnya apa sih yang mestinya dikerjakan oleh pemerintah daerah, dan apa yang mestinya dikerjakan pemerintah pusat? Dan mungkin yang kedua, karena Bapak terkait dengan pemerintah daerah yang kemudian nanti akan membawa ide revisi undang-undang otonomi khusus ke depan yang saat ini lagi dibahas di pemerintah. Nah, menurut Bapak apa yang mesti kita teman-teman di sini mesti masyarakat di Papua ini mesti kerjakan dalam menyelesaikan konflik Nduga dan kemudian membawa ide mengenai revisi undang-undang otonomi khusus? Waktu dan tempat. Duduk aja juga nggak apa-apa, Pak. Ini kelihatan baru datang dari Australia. Jadi ada dua hal, ya. Secara normatif ini aturan. Secara aturan ini gubernur tadi itu wakil pemerintah pusat yang ada di sini. Yang perpanjangan tangan gubernur adalah ada bupati wakil bupati, ya, bupati wakil bupati. Segala persoalan yang bisa menyelesaikan masalah di kabupaten kota itu hal-hal yang prinsip sekali, apapun bentuknya terjadi, serahkan sepenuhnya kepada bupati dan wakil bupati. Tetapi hal-hal yang agak besar yang terjadi di seluruh kabupaten kota yang diselesaikan di tingkat yang lebih tinggi, gubernur, berarti ini gubernur bersama-sama dan kita kumpul sekarang ini. Kumpul sekarang. Setelah itu beri saran masukan, kita simpulkan satu-satu lalu kita lapor kepada Bapak Presiden. Yang berikut, masalah bagaimana selesaikan di Nduga. Masalah ini dari tahun 63, Pak. Ini bukan sekarang. Nduga ini dampaknya dia bawa ke wilayah gunung sana. Wilayah ini mulai muncul dari sini. Seluruh Papua itu sudah merasakan masalah ini. Masalah nggak akan selesai. Dulu di sini ada karakter orang di pegunungan itu. Kalau dia sudah merasa memiliki sesuatu, dia punya itu sudah dia. Oleh sebab itu dia merasa itu, dia anggap itu, maka memang dia sudah itu. Tapi yang kita lain ya itu, bisa paham ini? Bisa paham. Tapi dalam hal penyelesaian masalah sebagai satu kesatuan negara Republik Indonesia, bagaimana cara apa kita pakai win-win solution? Tidak bisa, tadi saya sudah bilang, ini ada teman dari Kodam ada. Kasihan mereka ini laksanakan tugas. Sistem absolut tadi perintah, lu laksanakan ini. Itu. Terus kami pemerintah provinsi, gubernur coba tanya. Minta maaf, Presiden tanya gubernur masalah apa selesai di Papua? Karena apa sebab? Karena ini. Kebakaran contoh di Wamena. Itu kita bisa laporkan karena masalah bisa selesai dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sedangkan ada masalah-masalah terjadi di Papua yang tidak selesaikan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini proses waktu yang sampai kapanpun turun-temurun pun tidak akan selesai. Ya, tidak akan selesai, Pak. Oleh sebab itu sekarang kehadiran kita semua ini, kita merumuskan apa sih? Saya sudah bilang tadi, sistem yang dipakai Aceh dulu beda. Kenapa beda? Dia punya senjata lengkap, tapi formatnya dia bikin koordinasi dengan luar negeri. Ada utusan Indonesia ke sana, format dari sana siapkan, Indonesia siapkan, klop, makanya tanda tangan persetujuan itu. Kalau Papua tidak bisa, Pak. Kau mau hitung orang luar negeri dari manapun masalah tidak bisa selesai. Jangan masalah Nduga, tidak bisa. Bukan masalah Nduga itu kecil. Di luar negeri ini, sekarang negara di Vanuatu kau bisa menekan, tidak bisa. Dia punya hak juga dengar di PBB. Itu masalah. Nah, hanya untuk merendam masalah. Ini tidak usah masalah aspek besar saya bicara. Hanya merendam untuk menyelesaikan masalah Nduga. Tadi saya sudah bilang, mari kita bicara, kita simpulkan, baru kita bawa ke Presiden. Bapak, masalahnya tidak usah sudah. Kasihan rakyat Nduga.
Itu. Kalau selesai, nggak akan selesai, Pak. Masalah besar, Pak Aris. Kemarin ACP misalnya, sekarang Afrika, Karibian sudah kumpul bersatu bahwa masalah Papua bawa ke PBB. Masalah tidak akan selesai, Ade. Itu semua orang tahu. Nggak akan selesai kalau bicara masalah itu. Nggak akan selesai. Hanya kita bicara skop kecil supaya juga kasihan tuh. Mereka rakyat, harus kita berhentikan mereka dari segala ini. Itu yang harus kita bahas hari ini. Kalau masalah nggak akan selesai. Yang kedua, Pak Wakil Bupati ini kemarin secara pemerintah, secara undang-undang tidak resmi mengundurkan diri. Tidak resmi. Ya, beliau sekarang resmi Wakil Bupati. Ya, beliau tidak mengundurkan, ini wartawan semua tangkap ini, saya ngomong. Jadi beliau tidak mengundurkan diri. Ya, beliau hanya menyatakan sikap atau secara spontanitas berbicara di saat di depan beliau terjadi sesuatu, maka saya ini kok Garuda dipilih oleh rakyat saya pakai, lalu saya bicara bilang aman-aman, tapi kok di depan saya jatuh korban. Nah, lebih baik saya berhenti sudah jabatan. Itu spontanitas yang disampaikan beliau di depan seluruh rakyat juga Provinsi Papua. Tapi saya bilang Pak Mendagri juga lewat Dirjen Notda, pemerintahan umum dan politik juga berbicara sama kita bahwa Pak Wakil Bupati dan Bupati adalah yang hak ubina mereka itu Gubernur Papua. Oleh sebab itu beliau ini tadi yang ada pernyataan kemarin tidak bila mengundurkan diri, itu spontanitas beliau bicara karena situasi kondisi terjadi di sana. Tapi selama kami ada di sini, beliau kembali laksanakan tugas dan mengamankan masyarakat di atas. Setelah hari ini kita semua aspirasi sampaikan tadi kita rumuskan jadi satu rumusan untuk bawa ke Bapak Presiden. Begitu deh ya. Soal otsosnya, ada rencana revisi undang-undang otsus dari pemerintah. Ini juga ada dua masalah otonomi khusus ini. Otonomi khusus kalau ini tua-tua ini prof mereka tahu semua. Di situ kalau ada satu pasal, kau sudah belajar undang-undang otsus belum? Belum toh? Dari pasal per pasal belum. Kalau saya bicara hari ini ketahuan semua, kok bahaya juga ini. Artinya kalau berbicara pasal 77 berarti kembali kepada tua-tua adat ini. Kalau kembali pasal 77 berarti menyaring ke masyarakat. Kembali ke masyarakat, Pak. Kalau kembali ke masyarakat, masalah selesai ke tidak? Coba, dulu bagaimana? Masalah selesai tidak? Tidak akan selesai. Kembali ke pasal 77. Aspirasi Paris, aspirasi kembali. Ya, MRP melakukan suatu acara besar lalu sekarang tim kirim kemana-mana terus menyaring aspirasi supaya kita rumuskan kembali undang-undang otonomi khusus, melahirkan undang-undang otonomi khusus kembali ke pasal 77, itu masalah lain juga. Kita sudah pernah usulkan, Pak Gubernur ini luar biasa pintarnya, hebat. Saya lihat seluruh gubernur tidak pintar, orang ini hebat gubernur ini. Dia sudah tahu masalah akan terjadi. Makanya rancangan undang-undang otonomi khusus plus kita bawa ke Jakarta supaya masalah-masalah akan terjadi, dia akan mentok ke sana. Tidak ada di undang-undang otonomi khusus itu tidak ada hal-hal yang kita bicarakan. Kita bicarakan hanya mendapatkan apa? Hak untuk pengelolaan hutan, hak untuk pengelolaan laut berapa apa? Pak Prof? Berapa apa di dalam? 12 mil laut. Pengelolaan tambang, hak-hak pengelolaan yang menyangkut hutan. Terus apa? Laut, kasih ke kita. Itu yang ada di dalam undang-undang otonomi khusus plus yang kita rancang itu. Jadi itu semua kita minta kewenangan. Ya, kewenangan. Sedangkan undang-undang yang otonomi khusus sekarang ini dari pasal per pasal itu ini Bapak baca tidak? Diatur dengan ketentuan perundang-undangan lain. Ada, itu ujungnya dibilang diatur dengan perundang-undangan lain. Coba, sekarang bilang, saya pulang ke kampung sudah, saya hutan kayu saya punya semua. Tidak bisa, tapi diatur juga ada. Akhirnya bilang diatur ketentuan perundang-undangan lain. Ada aturan lain juga ada. Misalnya hutan, saya punya hutan ke kampung, ke gunung sana, saya pergi. Saya kelola. Wah, tidak bisa. Izin dari mana? Tidak bisa. Kehutanan dari provinsi yang kasih tidak, harus ke pusat lagi. Itu yang dimaksud kewenangan berikan ke provinsi supaya kita punya hutan, kita punya laut,
kita punya tambang, kita punya uranium, apalagi ada. Supaya masalah selesai. Tapi ini deh, ada saja masalah. Oleh sebab itu, Undang-Undang Otonomi Khusus ini ada dua versi. Saya tidak tahu versi pemerintah pusat. Kemarin mereka kirim format ke kita untuk kita lakukan evaluasi tentang Undang-Undang Otonomi Khusus itu yang 21-2001. Tetapi karena kita juga ini begini. Kan ini kan plat merah. Gubernur dengan kita pemerintah pusat. Kita sudah berjuang Undang-Undang Otonomi Khusus Plus. Ibu, ini ya mama kita lah yang selalu bantu kita dari LIPI. Kita sudah berjuang, prof ini semua. Pak Tito masih ada, Pak Tito di sini beri saran masukan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus. Pak Tito, beliau Kapolda di sini. Beliau, ini. Hanya yang satu yang coret keluar. Itu agak kurang baik sedikit. Semua itu mantap di dalam itu, mantap. Tapi orang-orang Papua kah, yang lahir besar Papua kah, politisi kah, kamu ada di Jakarta kah, ada di mana kah, cari makan kah, ini batalkan Undang-Undang Otonomi Khusus Plus. Baru sekarang saya lihat di Mensos banyak bilang Papua tidak akan selesai masalah. Bagaimana kok bicara sekarang berbalik lagi Papua tidak akan menyelesaikan masalah. Orang kau yang batalkan Undang-Undang Otonomi Khusus kok bicara di Mensos, saya bilang ini pemerintah ini, aduh saya bilang itu orang ini. Jadi artinya Provinsi Papua ini dijadikan sebagai dimakan buah si malakama. Paris, Provinsi Papua dimakan buah si malakama, Pak. Satu datang bikin masalah, pergi aman sudah. Satu datang masalah terjadi sudah, naik pangkat bikin pergi sudah. Tapi masalah masih ada juga ini. Masalah masih ada juga. Wamena kemarin jadi masalah datang. Oke, semua datang sudah. Tapi sekarang juga masih ada. Makanya saya bilang ini, ya kalau saya bicara terlalu jauh cukup, saya pikir Undang-Undang Otonomi Khusus ini kita sudah ajukan ke pusat dan mereka tolak. Mereka tolak. Versi pemerintah provinsi sekarang ini akan kembali kepada Majelis Rakyat Papua. Pakai pasal 77. Jadi Prof begitu Prof, kita akan lakukan begitu. Kembalikan kepada Majelis Rakyat Papua. Dia akan mengundang semua rakyat, lakukan menyaring aspirasi boleh, silakan atau tidak juga boleh. Dan ini terakhir Paris, Ibu, mama kita dari LIPI, atas pemerintah Provinsi Papua tidak ada satupun yang melakukan konsep rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus di pemerintah pusat lalu bawa ke Komisi 2 DPR RI. Tidak bisa. Ini Pak Dewan sudah ada. Tidak boleh. Ini saya atas sama gubernur saya bilang. Tidak boleh. Harus tanya kita. Harus kayak kita. Koordinasi kayak kita. Koordinasi kayak kita. Yang merancang Undang-Undang Otonomi Khusus adalah ini ada Prof. Rob, ini ada Rektor ada. Ada Rektor Uncen ada, ini Prof. Guru besar ada. Tua-tua ini ada semua ini, rambut putih semua ini. Berbicara tentang Undang-Undang Otonomi Khusus Plus. Plus artinya apa? Kurang kita tambah. Ada tambah, pasal-pasal kita tambah. Pasal-pasal kita tambah. Contoh, ini contoh Para bupati Papua harus orang asli Papua. Contoh, ini contoh Ini sekarang sudah di sana sudah tertahan di situ. Oleh sebab itu Undang-Undang Otonomi Khusus ini saya pikir kita sampai di situ. Serahkan sekarang kepada pemerintah pusat. Mereka undang kita dengan Papua Barat. Kita pergi lalu kita bicara. Tetapi semasa mereka belum mengundang kita, ya format apa yang mereka pakai kita tunggu. Ada orang kita DPR Pak Wandik datang, Pak Ulem selamat datang. Semua saudara-saudara kenal, coba beliau berdiri supaya bisa kita lihat. Ini yang selalu berbicara tentang Undang-Undang Otonomi Khusus ini di palang pintu kiri kanan laki-laki ini di Jakarta. Jadi supaya kita bicara ini. Pak William, kami sampaikan itu belum ada rancangan resmi dari pemerintah Provinsi Papua. Tidak ada rancangan dari institusi manapun lalu pergi ke Prolegnas Komisi 2 DPR RI di Jakarta. Mungkin itu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.